Cara untuk membuat template rawat jalan di Shinkansa adalah sebagai berikut. Kita pergi ke rawat jalan dan kita pergi ke menu pemeriksaan. Tujuan dari template ini adalah untuk mengotomatiskan pemeriksaan dari dokter. Bukan sekedar pemeriksaan, tapi diagnosa, input obat, sampai tindakan, pemeriksaan lab, dan lain-lain bisa diotomatiskan. Pelayanan medis dari dokter. Misalnya, pasien satu dan pasien lainnya itu keluhannya sama, terus treatmentnya sama, terus obat-obatnya juga sama, maka kita bisa menghemat waktu dengan membuat template. Jadi ketika pasien lain datang dengan keluhan yang sama, kita bisa pilih template dan tindakan kita langsung bisa diotomatiskan. Untuk membuatnya kita klik tanda penjepit kertas yang di inputan profesi dan jabatan, kita pilih penjepit kertas yang di sebelah kanan. Nah, di sini masih kosong. Untuk membuatnya kita klik tanda tambah di bawah. Nah, ketika di sini kita masukkan, misalnya subjek dari si pasiennya itu mengeluh, ini contoh misalnya mual-mual dan pusing dan lain-lain. Terus pemeriksaan fisiknya itu, dan tindakan yang akan dilakukan apa untuk keluhan-keluhan berikut, dan obat-obat yang dikasih apa. Kita bisa tulis di sini. Obat 1. Kemudian instruksi dan evaluasinya. Kalau tidak ada bisa dikosongkan juga. Terus diagnosanya apa? Misalnya contoh A01. Kemudian kita masukkan prosedurnya, contoh berikut. Dan kalau misalnya untuk penyakit ini ada permintaan radiologinya, kita bisa pilih di sini. Contoh di sini untuk penyakit ini dia juga butuh pemeriksaan toraks. Untuk pasien rawat jalan kita pilih yang toraks RJ. Di sini K1, K2, K3 itu adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan RJ untuk rawat jalan. Karena ini template rawat jalan, berarti kita pilih yang akhirannya RJ semua, toraks RJ. Kita klik. Kemudian kalau misalnya penyakit ini juga membutuhkan pemeriksaan lab, berarti kita masukkan pemeriksaannya di sini. Contoh hematologi, dan kita pilih pemeriksaan detailnya. Hematologi ini saya mau golongan darah dan malaria test. Kemudian turun ke bawah, di sini obat-obat yang biasa dikasih. Jadi akan otomatis terinput obat-obat berikut. Obat non racikan di atas, obat racikan itu di bawah. Untuk non racikan kita tinggal cari obatnya, misalnya paracetamol. Kita klik dulu tanda kaca pembesar. Kemudian kita tulis paracetamol. Nah, misalnya yang ini saya pakai di sini 10. Terus itu 2 kali 1 penggunaannya. Selain paracetamol juga contoh amoxicillin sebelum makan. Nah, untuk obat non racikan kita tinggal klik tanda label warna hijau ini, terus kita masukkan obat racikannya apa. Misalnya obat demam, terus metode raciknya 3 puyer, aturan pakainya kita masukkan dan kita tekan enter. Kemudian di sini kita klik tanda kaca pembesar dan kita cari obat yang mau diracik. Di sini misalnya 200 mg, kemudian klik kanan, maka akan dapat. Terus misalnya ini, klik kanan. Nah, di sini sudah. Kemudian tindakan yang kita lakukan, misalnya ada tindakan khusus untuk penyakit berikut, kita klik tanda kaca pembesar dulu sampai muncul tindakannya di bawah. Kemudian kita cari tindakannya. Misalnya tindakan berikut. Kalau tidak ada bisa dikosongkan saja, tidak perlu dicentang. Nah, jika sudah semua, kemudian kita klik simpan. Nah, kalau dia menghilang berarti sudah berhasil. Di sini data templatenya sudah masuk. Kita bisa bikin lagi untuk jenis-jenis penyakit lainnya. Kita bisa tulis di sini, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah, kita keluar dan kita klik tanda kaca pembesar, maka dia akan menampilkan template yang baru kita buat. Kita bisa klik, kemudian kita klik tanda simpan. Nah, dengan begitu template tersebut sudah berhasil dipakai. Contohnya di SOAP ini, untuk lihat yang barusan kita masukkan dari template, kita bisa klik tanda centang, maka akan muncul. Di sini SOAP yang dibikin oleh Dr. Andris barusan lewat template, dan diagnosanya juga diagnosa yang baru dimasukkan lewat template, prosedurnya juga, dan penanganan dokternya juga lewat template, resepnya juga terkirim lewat template, dan permintaan lab kita bisa klik sini, kemudian kita klik cari,
baru terkirim permintaan lab yang kita minta lewat template. Di sini yang tadi kita minta golongan darah dan tes malaria. Kemudian radiologi juga. Kita bisa klik cari di bawah sini. Nah, baru terkirimkan pemeriksaan toraks. Nah, dengan begitu dokter akan lebih cepat dalam pelayanannya karena hanya memilih template yang sesuai. Nah, misalnya di sini ada yang ingin ditambahkan. Dokter tinggal klik SOAP yang baru dibikin oleh dokter, kemudian tinggal tambahkan apa yang mau ditambahkan, misalnya di instruksi. Kalau sudah selesai, bisa diklik ganti. Maka SOAP-nya akan terupdate menjadi yang baru. Misalnya diagnosanya juga mau ditambahkan, bisa juga tinggal diinputkan seperti biasa di sini. Maka dia akan bertambah. Nah, kalau sudah seperti itu, dokter menjadi lebih gampang dan hanya tinggal membuat resume pasien. Di sini diagnosa dan prosedur otomatis dari template dan SOAP-nya juga bisa ditarik dari template.